Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan Babang Houghton untuk part 142 Sewan Joe nya guys. Di part hari ini bakal seru banget, gimana tidak? Houghton dan teman-temannya akan bertarung melawan Dewa Iblis tingkat 9. Tetapi di sini mereka bakal kerja sama Raja Api, yaitu monster iblis yang di tingkat 9 guys. Wah, berarti mereka melawan Dewa Iblis dengan kerjasama bersama dengan Iblis. Gimana ceritanya tuh? Kok bisa kerjasama ya? So, maka dari itu, langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Secara tiba-tiba muncullah sosok monster iblis lain dari dalam pintu segel. Sosoknya sangat mengerikan dan sudah berada di tingkat 9. Gila nih bencana guys. Houghton memerintahkan semua anggotanya untuk menyebar dan bersembunyi. Dia tahu kedua dewa iblis ini bukanlah teman. Shakese menciptakan topan pasir yang menyulitkan teman-teman Houghton untuk kabur. Dia kumpulkan mereka semua di satu tempat, yaitu di tengah si iblis raksasa. Wadidaw. Setelah semua dikumpulkan, mereka semua pun dijatuhkan kembali ke dalam pintu segel yang ada di bawah dan keluar. Mereka semua terlempar ke tempat misterius, dipenuhi oleh lava magma dan kristal merah. Tempat ini disebut juga sebagai tanah lava reruntuhan kuno. Pasti si monster iblis raksasa tadi itu berasal dari sini. Dan bener aja guys, baru diomongin muncullah si monster iblis raksasa. Dia muncul-muncul langsung membanting tanah sampai menciptakan ledakan lava api di mana-mana. Houghton dan timnya berusaha kabur. Houghton berpikir pasti Shakese itu sengaja membuang mereka di sini supaya Houghton dan timnya melawan monster iblis raksasa dan bertarung sampai mati. Jadi mereka dimanfaatkan gitu guys. Untuk sekarang satu-satunya pilihan, mereka harus mencoba menundukkan monster iblis ini dulu. Houghton mengajak para anggotanya untuk menyerang secara langsung. Serangan Houghton dihancurkan dengan mudah. Tyr bersiap dari atas, melancarkan serangan bilah reinkarnasi dan Tuar, si iblis yang bertahan kuat sekali. Semua anggota tim Houghton terus menyerang untuk menyerang monster iblis ini. Perlahan tapi pasti, beberapa anggota Houghton berhasil mendaratkan serangan telak ke si monster iblis raksasa. Ibaratkan semut yang mengeroyok binatang besar gitu guys. Auto kesalah sang Raja Iblis. Pada akhirnya Yonya mempersiapkan serangan paus darah raksasanya dan Tuar. Sekali tebas menciptakan ledakan merah yang begitu besar. Tetapi itu ternyata masih tidak cukup untuk menundukkan sang monster iblis. Dengan penuh kekesalan, dia memunculkan meteor api yang begitu besar. Langsung dia lempar ke arah timnya Houghton. Tapi Houghton membalasnya dengan tebasan Ashura. Ledakan dari adu kekuatan itu mementalkan mereka semua. Mantap sekali. Tetapi Lin Xin menyadari ada sesuatu di belakang si raksasa iblis. Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah inti jantung bumi, yang dimana itu merupakan batu bintang api yang sudah lama menghilang. Bahkan batu itu katanya memiliki energi 100 kali lipat, itu lebih banyak daripada inti cair yang mereka kumpulkan kemarin. Wah, ini merupakan batu yang menjadi bahan pemurnian senjata atau harta terbaik yang ada di benua mereka. Tentu si monster iblis murka guys, ketika melihat tim Houghton berniat mengambil inti bumi miliknya. Tidak ada yang boleh mengambil barang milikku. Berarti monster iblis ini murka gara-gara melindungi inti bumi ini guys. Dia pun memukul tanah di sana sampai menciptakan ledakan lava magma dan secara langsung membuat gunung di sana itu meletus. Waduh, goncangan begitu besar pun terus terjadi.
Sementara Sharkhese masih menunggu pertarungan mereka sampai selesai. Dia sih percaya kalau Houghton dan teman-temannya bukanlah tandingan dari monster iblis tingkat 9. Dan mungkin sekarang mereka sudah menunggu ini. Sudah waktunya untuk dia masuk ke dalam. Pintu segel pun dibuka dan dia masuk ke dalam, guys. Ketika sampai, Sharkhese mengira mereka semua itu sudah meninggoy karena tidak ada satupun orang di sana. Dan waktunya untuk dia mengambil inti bumi. Nah, itulah rencana utama dia. Membiarkan Houghton dan teman-temannya melawan monster iblis itu bertarung sampai mati. Baru setelah itu dia datang untuk mengambil inti bumi tanpa ada halangan, guys. Tapi baru aja mau mengambilnya tiba-tiba keluar. Sharkhese dijebak oleh timnya Houghton. Dia pun langsung diserang tanpa henti oleh semua anggotanya Houghton, guys. Sharkhese sempat bingung, kok pada masih hidup ya? Kalau begitu, biarkan aku yang mengantar kalian ke neraka. Semua anggota tim Houghton terus menyerang tanpa henti. Sungguh kerjasama yang sangat kompak antar mereka. Tidak ada satupun serangan dari mereka yang sia-sia, guys. Semua serangan dilancarkan secara telak dan tepat demi membantai Sharkhese, yang sampai pada akhirnya dia murka dan mementalkan mereka semua. Sekarang dia bakal mengeluarkan kekuatan jam pasir, membuat mereka semua itu langsung terhenti dan tidak bisa bergerak. Ini teknik yang sama dengan episode minggu lalu. Tetapi ketika Sharkhese ingin melancarkan serangan langsung, tiba-tiba jam pasirnya itu hancur dan serangannya menghilang. Yang ternyata itu merupakan ulahnya sang monster iblis. Monster iblis pun menarik dirinya dan menyerang Sharkhese. Ketika Sharkhese ditekan oleh monster iblis, itulah waktunya bagi Houghton dan timnya mengeluarkan serangan terkuat mereka. Houghton dengan Dewi Cahaya Ilahi mengeluarkan kekuatan meteor api raksasa. Sembari menunggu proses teknik Houghton selesai, Tyr menggunakan serangan Dewa Kematian untuk menekan Sharkhese. Houghton pun menerjang dengan meteor apinya, guys. Sementara Sharkhese masih mencoba bertahan dengan kekuatan pasir. Tetapi sayang, itu semua sia-sia saja karena si monster iblis menambahkan serangannya dengan melemparkan meteor kedua yang membuat pertahanan Sharkhese itu hancur lebur. Mantap! Dan Sharkhese pun dikalahkan. Mahkota Dewa Iblisnya diambil oleh Houghton. Buat kalian bingung kenapa si monster iblis kok bisa bekerja sama dengan timnya Houghton ya? Nah, ceritanya kayak gini, guys. Ketika Houghton dan teman-temannya masih bertarung melawan si monster iblis, tiba-tiba serangan dari si monster itu tidak bisa mengenai tubuh timnya Houghton. Tentu itu aneh, yang ternyata itu gara-gara di dalam tubuhnya tim Houghton sudah diberkati oleh jiwa-jiwa dari para monster iblis yang jantungnya itu diambil oleh Sharkhese. Nah, jiwa dari para monster itu memberkati Houghton dan teman-temannya. Sementara sang monster iblis raksasa ini sebenarnya adalah pemimpin dari para monster iblis itu, guys. Atau disebut juga sebagai Raja Api. Awalnya dia kira kalau timnya Houghton lah yang sudah menghabisi semua keturunan klannya. Tapi tentu saja bukan, guys. Sehingga mereka pun menceritakan semua keturunannya yang meninggoy gara-gara Dewa Iblis Sharkhese. Karena terbukti timnya Houghton bukanlah dalang di balik kematian semua keturunannya, maka sekarang dia tidak menganggap mereka sebagai musuh lagi. Houghton pun mendapatkan ide, mengajak dirinya untuk bekerja sama dalam membantai Sharkhese. Karena kalau mereka sendiri tidak bakal mampu melawannya, guys. Dan itulah alasan kenapa mereka bisa kerjasama, membuat Sharkhese dibantai jadi abu. Semua anggota Houghton kecapean setelah Sharkhese dikalahkan. Itu sangat jelas ya, guys, melawan dua iblis tingkat 9 sekaligus. Wah, itu bukan hal yang mudah.
Ini juga menjadi pengalaman pertama timnya Hao Chen berhasil menghabisi Dewa Iblis di tingkat 9 yang asli. Mantap bukan? Ya, walaupun dibantu oleh si monster Raja Api, tetapi tetap saja ini pengalamannya luar biasa. Lin Xin pun mulai beraksi. Karena udah salah paham dan kita saling membantu, dia pun pengen meminta hadiah guys. Minimal diberikan inti bumi katanya. Tentu membuat si Raja Api marah. Hao Chen bertanya soal inti hati bumi yang diincar oleh Shakese. Harusnya kan ras iblis itu tidak membutuhkannya. Tetapi kenapa Shakese sangat ingin mendapatkannya ya? Menurut sang monster Raja Api, ini pasti ada hubungannya dengan pilar Dewa Iblis. Tapi untuk masalah detailnya, dia juga kurang paham. Dan tiba-tiba tuar. Tangan kiri dari monster Raja Api tiba-tiba diputuskan guys. Wadidaw, kenapa ini? Siapa yang datang ya? Badai besar terjadi di atas langit. Muncullah pedang raksasa dari atas langit yang sangat kuat. Dan dari pedang itu, memanggil sosok Dewa Iblis. Yes. Dia adalah pilar Dewa Iblis ke-25. Namanya adalah Kusin. Jauh lebih kuat daripada Shakese guys. Kemunculannya saja membuat tekanan yang begitu dahsyat. Kalian coba bayangkan ya guys. Shakese yang peringkat 40-an aja sudah membuat timnya Hao Chen kesulitan dan tidak mampu melawannya. Apalagi ini yang sudah berada di peringkat 20-an. Wadidaw. Gimana ini guys? Inilah Dewa Iblis terkuat yang pernah mereka temui. Karena sudah seperti ini, sebaiknya kalian semua mati saja, kata Kusin sambil tersenyum lebar. Dan seru banget bukan? Seru dong. Mimin coba tanya kalian sekali lagi sebelum Mimin kasih spoiler, kira-kira gimana timnya Hao Chen itu melawan sosok Dewa Iblis ini yang sangat kuat. Apakah mereka bisa selamat ataukah tidak? Langsung saja ya buat spoiler part 143 gimana cara mereka lolos. Nah jadi guys, semua tim Hao Chen lagi-lagi bekerja sama dengan sang Raja Monster Api untuk melawan si Kusin ini. Pertarungan begitu sengit tetapi semua serangan mereka tidak berefek sama sekali. Malah yang ada timnya Hao Chen itu dibuat tidak berkutik guys. Ditekan sampai tidak bisa bergerak. Gak ada pilihan Hao Chen dalam keadaan darurat. Dia pun memanggil sosok terkuat. Benar. Hao Ye pun dipanggil keluar. Wah, kelar ini si Kusin sudah. Tetapi kalau Hao Ye keluar, otomatis lokasi mereka ketahuan oleh Kaisar Iblis Feng Xiu. Jadi walaupun mereka mengalahkan Kusin, masih ada bencana lain yang harus mereka hadapi, yaitu pasukan iblis yang datang mencari si Hao Ye. Wow, seru ini guys. Makin gak sabar asli nih. So, selesai dulu untuk part 142 Shen Wan Zhu ya guys. Kita bakal ketemu lagi untuk part 143-nya di minggu depan lagi ya guys. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.